Terus ini akan mengangkat kita kepada ini cakra mahkota ini. Nah, kalau dibahasakan lewat penjiwaan, napas 3 kali itu mapannya di sini. Dalam laku wujud jiwa sempurna itu ada arahan yang khusus, ya, arahan yang khusus, dan itu adalah kunci mutlak, ya, kunci awal, ya. Jadi ibarat mau sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Jadi mau masuk rumah belum bisa masuk kalau belum pakai kunci itu. Lah kuncinya salam satu napas. Wujud ganti selamat sekalian. Salam satu napas. Wujud ganti selamat sekalian. Salam satu napas. Wujud ganti selamat sekalian. Selamat sore saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini Kang Sito menyapa dulur-dulur atau menemani dulur-dulur yang ada di Wisma Blongsong. Dan pada kesempatan sore hari ini Kang Sito masih berbangga karena masih mempunyai saudara-saudara yang begitu setia kepada Kang Sito. Kang Sito bangga banget karena persaudaraan kita yang raket rumaket, tanpa pembeda, tanpa pengecualian dimanapun saudara berada. Pada kesempatan sore hari ini Kang Sito ada di Wisma Blongsong, Baurno, Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Dan pada sore hari ini ada sedulur kita Mas Nun dari Tangerang, Mas Irfan Kapani, yang selalu senang setia menemani Kang Sito. Ya, matur suwun. Gimana kabarnya, dulur? Sehat? Sehat, selamat. Ya, semoga sedulurku semua yang dimanapun Anda berada, semua diberikan keselamatan. Wujudkan di selamat sekabehane titik. Ya, ya, moga Mas. Oke. Apa kira-kira? Baik, terima kasih Kang Sito. Ya. Kalau saya perhatikan ini langsung ke pertanyaan yang sering sekali diucapkan oleh Kang Sujito, yaitu wujud kanthi slamet sekabehane titik napas sekali. Itu artinya apa? Apakah ini sebagai kunci, artinya semacam kunci untuk masuk ke paguyuban wujud jiwa sempurna, atau seperti apa, Kang? Mohon dijelaskan. Ya, matur suwun. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Kang Sito ingin menyampaikan mungkin dari beberapa tahapan, ya, mapannya, atau bagaimana sih kok bisa napas 3 kali dan keuntungannya seperti apa, ya. Terus endingnya seperti apa? Nah, ini perlu disampaikan Sito. Jadi untuk saudara-saudaraku semua yang mungkin masih ada kebingungan, tanda tanya, apa manfaat dari napas 3 kali dan itu gunanya sebenarnya. Kalau menurut rasa Kang Sito, ya, dalam konteks rasa kesehatan yang Kang Sito pahami, ya, kita mengeluarkan napas 3 kali spontan itu, secara nggak langsung paru-paru kita, ya, ini akan membuka, ya, jadi akan membuka sekat-sekat atau ruang-ruang, ya, ruang-ruang, ya, bahasanya seperti itu, ya, rasa seperti itu. Jadi ruang-ruang, dan paru-paru ini akan membuka semua dalam saraf-saraf otak kita ini, ya kan? Dan rongga napas, ya, rongga napas yang ada di sini itu ikut senam, ibaratnya ikut direlaksasi. Jadi kenapa spontan napas langsung dihentakkan itu? Secara nggak langsung organ tubuh kita ini langsung terangkat, lep gini, ya. Jadi kalau mungkin awal ya masih belum bisa, ya, tapi kalau kita sudah kebiasaan keluarkan napas 3 kali, nah seperti itu, ini langsung membuka dengan longgar ya, apa bahasanya, ya? Iya, longgar. Nah, dengan longgar, ya, melar, ya. Jadi rongga-rongga saraf-saraf dalam pernapasan ini, saraf otak kita juga itu ikut senam, ya kan? Itu ikut senam. Nah, dari pengalaman inilah, ya,
Makanya banyak dari saudara-saudara kita yang lain yang sering mengeluarkan napas hentakan 3 kali spontan, seret itu banyak yang merasakan paru-parunya dalam konteks yang ada keluhan-keluhan dalam pernapasan, ya. Itu menyampaikan kepada Kang Sito banyak mengalami perubahan kesehatannya, ya. Itu dari konteks kesehatan, ya, dari konteks umum, ya, itu. Nah, kalau konteks spiritualnya, ya kan, kalau bahasa itu ada istilah apa ya, kundalini atau apa ya. Jadi dari tulang ekor ini, ya, itu kalau kita mau dengan tentram, ya, dengan tentram artinya dengan lerem, ya, kondisi kita tenang, mengeluarkan napas spontan 3 kali, secara nggak langsung ini akan terangkat, ya, tulang ekor ini akan terangkat. Jadi itu untuk terapi juga, sebenarnya seperti itu. Jadi dengan sesering mungkin kita mengeluarkan napas 3 kali spontan, seret itu seperti buang ingus, ya kan. Nah, ini secara nggak langsung saraf ini langsung bergerak. Jadi membuka sekat-sekat dalam apa bahasa lulur apa ya, tulang belakang itu. Ya, tulang belakang. Ya, tulang belakang, ya. Lulur pokoknya, ya. Tulang belakang, ya. Itu dia akan tergerak. Nah, seperti itu. Jadi terapi yang apa ya, yang unik, ya, yang unik gitu. Terus ini akan mengangkat kita kepada ini cakra mahkota ini. Seperti itu. Makanya kadang-kadang kan Sito sering seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini kan ada namanya cakra mahkota menurut pemahaman awam, ya. Nah, ini kan Sito mengatakan ya unyeng-unyeng gitu ya. Sopo bahasanya ada titik di sini. Nah, itu secara nggak langsung kita menjalankan ini apa titik yang ada di punuk, bahasanya kan Sito punuk, ya. Nah, ini membuka jalur untuk masuk ke sini. Itu. Jadi itu napas 3 kali, ya kan. Nah, kalau dibahasakan lewat penjiwaan, napas 3 kali itu mapannya di sini. Dalam laku wujud jiwa sempurna itu ada arahan yang khusus, ya, arahan yang khusus, dan itu adalah kunci mutlak, ya, kunci awal, ya. Jadi ibarat mau sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Jadi mau masuk rumah belum bisa masuk kalau belum pakai kunci itu. Lah kuncinya ini. Napas 3 kali. Jangan bohong yang satu, ya. Terus yang satu harus jujur. Yang satu jangan dendam atau jangan sombong. Nah, ini kunci 3 ini, ya kan? 3 kunci atau konsep ini yang menjadikan kita supaya kita akan ketemu dengan yang namanya wujud. Nah, wujud di sini, ya kan? Wujud di sini kan ucap. Nah, di situ kan nanti napas 3 kali. Wujud kanthi selamat sekabehane titik. Nah, makna wujud, ya kan. Jadi ini tadi jangan bohong, harus jujur, jangan dendam atau jangan sombong, ya. Nah, di sini ada kata wujud. Wujud itu adalah suatu ungkapan kata yang apa kita katakan itu harus dengan kebenaran. Paham, ya? Dengan real. Saman mengatakan sesuatu harus ada bukti benar real. Jadi tidak boleh mengarang. Tidak boleh meraba-raba atau merekayasa, nggak boleh. Jadi katakan sesuatu yang jelas, yang sesuai dengan apa yang kamu tahu, atau sampaikan dengan sesuatu yang pernah kamu alami. Jangan mengatakan sesuatu yang semu, yang sumbang, yang kamuflase, nggak bisa. Makanya kuncinya kan ini. Nah, dengan membuka saraf kita, ya kan, saraf organ kita dalam pernapasan, karena manusia konteks utama adalah napas. Nggak ada napas nggak bisa. Adapun darah, adapun apa, kalau nggak ada napasnya nggak bisa, ya kan. Makanya itulah titik tumpu dalam laku wujud jiwa sempurna, ya kan. Jadi wujud itu ada di ucap, ya, mapane gitu, ya, tempatnya, ya. Jadi wujudkan ucapan kamu harus nyata. Ya, nggak boleh semu. Itu, ya. Kanti itu seiring waktu. Jadi apa yang kamu ucapkan di situ seiring waktu harus ketemu, harus nyata. Jadi nggak ada hanya wis pokoknya omong doang. Jadi omong apa ya, omong buasi malakama gimana ya, ngomong tapi iya. Nah, fiktif lah ya bahasanya seperti itu, ya nggak ada kenyataan nih. Nah, terus
wujud kanthi selamat. Kata selamat itu adalah selamat, adalah semua yang kamu katakan itu harus ada realnya, harus jadi itu satu kompleks, satu kesatuan, seperti itu ya. Sekabehan itu semuanya ya. Jadi wujud kanthi selamat ya, wujud dengan selamat, kalau bahasa Indonesia seperti ini, wujud dengan selamat semuanya ya, semuanya, sekabehan itu semuanya. Jadi semua yang kamu katakan itu harus real, nggak bisa kamu mengatakan oh ini katanya kok, nah, tapi kebenarannya seperti apa ya nggak tahu. Nah berarti kan ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini namanya nggak bisa dikatakan orang komitmen, orang punya keteguhan, nggak bisa itu namanya. Itu hanya orang sambil lalu aja namanya, ya kan? Terus titik. Nah, titik itu kita harus berhenti pada pokok pembuktian. Dinyatakan kebenaran semua ucapan kamu itu. Jadi sekarang ngomong itu nanti harus ada real nyatanya. Paham ya? Kalau kita ngomong nggak ada real nyatanya, ibarat tong kosong itu saja. Rame tapi nggak membuahkan hasil, nggak ada kebenaran nih, malah membuat orang bingung. Apakah kata-kata atau kalimat wujud kanthi slamet sekabehane titik itu kalau saya baca secara awam itu kan kayak sebuah doa harapan. Artinya wujud, kalau yang saya maknai, kalau yang saya tahu itu kita menginginkan sesuatu terwujud dengan selamat semuanya. Oh iya, ya makanya itu bisa kan doa. Bisa. Makanya kan gini, doa itu kalau bahasa Jawa kan dongo, berarti duduh ngomong, berarti menyampaikan sesuatu kata-kata, ya mengungkapkan kata lah. Kita menguapkan kata ini kan juga doa kan, omongan adalah doa. Apa yang sama ucapkan itu doa akan kembali pada kamu. Makanya ketika kamu mengatakan kebohongan, pasti akan kembali ke kamu sendiri. Kamu mengatakan baik pun akan kembali pada kamu. Makanya kan wujud kanthi slamet sekabehane titik. Semua yang kamu ucapkan itu memang seiring waktu. Kamu harus dengan kebenaran semua, supaya ketika mendapat titian itu dinyatakan itu, sampean akan menerima dengan lapang dada. Nggak boleh protes. Makanya banyak orang yang ngomong tanpa mengerti mapannya, ya mengerti arahnya, tapi diomongkan, tapi ketika dijawab dengan yang maha utuh, ya kuasanya utuh memberikan, mengembalikan, banyak manusia yang nggak mampu, nggak siap. Karena pada saat dia menyatakan nggak sadar kalau itu akan kembali, kan seperti itu. Paham ya? Nah makanya ungkapan dalam jangan bohong, harus jujur, jangan dendam dan jangan sombong. Inilah kan kunci dari laku wujud jiwa sempurna ini. Kan gitu maksudnya. Ya. Nah, maka untuk penyampaian ini kita harus real. Mana Kang Jito mengatakan sesuatu dengan pengalaman Kang Jito sendiri. Kang Jito tidak hanya katanya, tapi Kang Jito mengatakan dengan pengalaman Kang Jito yang pernah Kang Jito alami. Nah, terus napas satu kali, ya kan? Adilnya diri pribadi. Dari ketiga ini tadi ya, jangan bohong, harus jujur, jangan dendam atau jangan sombong. Nilai ending atau esensi atau intisari itu kan kembali pada kita, keadilan pada diri kita. Kita mengatakan kebenaran, nilainya kembali pada kita. Kita mengatakan kurang kebenaran, juga kembali kepada kita. Kan seperti itu. Nah, makanya semua akan kembali kita. Adilnya diri pribadi, nilainya akan kembali kepada diri kamu sendiri. Kan seperti itu. Artinya secara tidak langsung sebenarnya keadilan yang ada di diri kita itu sebenarnya secara tidak sadar kita sendiri yang menciptakan. Jadi makanya kan kamu harus hati-hati dalam menyampaikan, kan gitu. Makanya dalam paugeran, dalam patokan laku wujud jiwa sempurna, napas 3 kali ini dulu. Jangan bohong, harus jujur, jangan dendam atau jangan sombong, ya kan? Ini adalah mutlak disampaikan dulu ke saudara-saudara kita yang mau ingin masuk dalam paguyuban ini. Karena paguyuban ini adalah bukan agama maksudnya, ya kan? Jadi kita memberikan
apa ya, pencerahan atau penyampaian supaya saudara-saudara kita ini benar-benar bisa kembali ke ajaran budi luhur itu